Enggak, aku nih tinggal. Kemana? Jadi tidak boleh langsung. Nggak bisa. Pertanyaan, ada apa ini dengan spontan langsung bahwa saat telah diperkosa oleh Kecamatan Sangu, Kabupaten Yigi. Orang tuanya sudah lama berpisah dan ini tinggal bersama bapak dan mamanya. Itu kan pakai narator. Oma mana? Tidak jauh. Dari sini. Jauh dari itu. Silakan masuk. Dengan air mata. Sore ini tadi saya baru pulang dari rumah di sana sama jumpai Riri. Opa dengan omanya tidak ada Riri sendiri. Jadi saya tanya Riri hanya dengan air mata. Saya lagi tanya dia kenapa sampai tidak sakit. Oh itu dia kasih tahu? Iya. Informasi tentang Riri ini Kondisi Ririn sekarang yang saya lihat tadi, anaknya sudah badannya semakin kurus, terus Gimana? Apa masalahnya? Lagi sakit. Apa sebenarnya? Perhatikan. ya kita Selamat siang untuk kita semua. Sekarang dari kelompok 1 akan memperagakan sebuah adegan dalam konteks dalam kaitan dengan kasus yang kami pilih adalah pemerkosaan. Ini kami bergambaran di depan kami ini Mama Vivi sama Bapak Sendis dan anak kita sebagai keluarga korban. Untuk melakukan ini kami persilakan untuk melakukan adegan dalam Rumah Besar LBK Siki ini Pamahan. Terima kasih atas kunjungan. Ada masalah apa yang sebenarnya sehingga Bapak Ibu dan anak Bapak datang kemari? Aduh Ibu, jangan marah Ibu. Kami datang ke sini karena saya punya anak ada masalah sedikit dengan laki-laki. Laki-laki ini juga masih keluarga juga. Tukang ojek. Terus ini anak ini Indah nih, dia pergi ke masjid untuk ngaji. Apa yang sekali deh? Jemput, terus bawa dia pergi ke ini anaknya sampai di sana dia pulang juga itu. Jadi Ibu dengan Bapak datang ke lembaga kami untuk minta bantuan mau menyelesaikan masalah ini. Iya Ibu. Oke. Terima kasih Ibu. Boleh saya tanya? Selesaikan masalah ini. Kejadian ini kapan?
Ya, Kejadiannya apa? kejadiannya pas ini dia pulang dari mengaji sore. Oh iya. Tulis loh, sekretaris tulis loh. Oh jadi sekarang mau ke LBK mau minta bantuan Iya. atau mau menyampaikan pengaduan. Apakah ini secara personal atau kami yang lain harus ikut semua mendengar aduan dari ibu dan anak, atau hanya khusus perempuan berdua? Kita minta banget, kita minta pendapat dari psikolog dulu kalau misalnya kepada semuanya keluarga boleh, tapi kalau setiap kamu cerita kejadian, mungkin dia minta hanya perempuan, pelaku perempuan yang dampingan dengan dia, bapak-bapak atau ibu yang lain boleh keluar. Biar saya dengan adik Indah. Terima kasih banyak Ibu. Ibu dengan adik kami boleh ke sana. Kita menceritakan dengan pendampingan dari pendampingan korban. bagaimana kejadian ceritakan semuanya. Mulai dari awal cerita semuanya, biar mungkin agak kuat ya. Ini adalah kemarin saya di tempat pengajian. Setelah itu pas pulang saya mau pulang karena orang tua saya, bapak saya sedang sibuk. Orang tua saya sudah mempercayakan seorang tukang ojek yang memang sudah dipercayakan dari dulu. Kemudian tukang ojek itu datang menjemput saya. Lalu saya dengan tidak ragu-ragu karena orang tua saya sudah mengajar baik, saya langsung naik dan dibawa ke, maksudnya saya tidak berpikir orang tukang ojek itu mau membawa saya kemana-mana karena memang setiap hari tukang ojek itu sangat baik menurut orang tua saya dan kami juga sudah menganggap seperti keluarga sendiri. Ternyata dalam perjalanan saya tidak menyangka tukang ojek itu berhenti di tengah jalan. Saya berpikir mungkin motornya yang rusak, ternyata tidak. Om punya niat yang lain. Dan kemudian saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa diberhentikan di tengah jalan begini? Ternyata Om punya maksud dan niat yang lain. Saya ditarik, kemudian didorong, lalu saya ditarik pakaian saya, kemudian saya dipeluk di tengah jalan dekat air panas. Nanti kami menyelesaikan semua masalah ini dengan baik, biar pelakunya dihukum. Kalau misalnya kalau dihukum boleh nanti kita datang ke kantor polisi. Kalau ada setuju, tapi kalau ada tidak setuju mau berdamai, nanti bersama-sama dengan ketua umum kita lanjutkan. Oke, Adek, datang lagi ya. Terima kasih. Ini kasusnya seorang perempuan, berarti otomatis yang menangani si korban tersebut harus dari pihak perempuan. Tidak perlu dia tanyakan lagi apakah bapak maunya perempuan dan laki-laki. Terus setelah itu si pihak korban dengan si LBK yang perempuan langsung mari mama kita masuk ke dalam ruangan ini. Karena di LBK itu kan ada ruangan khusus yang tempat untuk si perempuan dan si korban dan si konselor itu untuk berkomunikasi secara buka-bukaan. Jadi tidak langsung di ruangan yang terbuka. Ini hanya masukan sedikit saja. Terima kasih atas masukan. Apa yang dilakukan yang menjadi sebuah pertanyaan tadi ini adalah salah satu cara untuk mengatasi depresi atau masalah mereka terhenti sebentar sebelum mereka menyampaikan atau mengadukan persoalannya. Artinya Serta-merta menanyakan bagaimana. Mungkin awalnya itu kita menjalin relasi
korban untuk bisa bercerita secara luas. Itu kita mengatakan, bisakah ada yang menceritakan apa yang telah terjadi? Dapatkah? Tetapi kalau kita bilang apa, bagaimana, itu akhirnya memblokir, membuat klien itu dia mau bercerita tetapi dia takut lagi. Jadi dia hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Tapi bagus ekspresi tangan, gerakan tangan, tetapi saya perhatikan tadi konselornya itu dia menyuruh klien itu diam. Ketika klien menangis, konselor diam sudah. Menangis adalah ekspresi dari apa yang dia rasakan, ekspresi emosinya. Kita mencari konselor itu kita harus punya waktu membiarkan dia menangis. Silakan ada menangis. Saya paham dengan perasaan Anda. Menangis. Dua anak dan sebuah perusahaan. Istrinya seorang ibu rumah tangga. Dalam perjalanan hidup setelah satu keluarga memiliki dua anak yang sudah besar dan tersebut semakin bertambah, akhirnya terdesak dan kemudian untuk menafkahi kebutuhan hidup keluarganya tersebut. Lambat laun seorang suami tersebut merasa stres dan untuk melampiaskan stres tersebut dan judi. Ketika ia mabuk-mabukan bersama teman-temannya, dia kembali ke rumah hanya karena oleh pengaruh minuman tidak sadar ia melakukan kekerasan terhadap istrinya. Dan ketika menerima kekerasan tersebut, istrinya langsung kesempatan teman-teman. Mari Bapak duduk, mari. Yes. Bagaimana Bapak? Selamat datang Bapak Desa. Ini Ibu. Oh ya, saya Bapak Desa. Kerja lama di pertama di Bapak Desa. Ya, jadi minta maaf nih Bapak Pembantu kita. Saya adakan di sini dan tidak ada lembaga yang ada di desa kita. Saya bersama ini Ibu Naim, si korban ini mau melakukan suatu bilik konseling untuk korban ini. Mungkin sebanyak-banyaknya untuk dari mereka untuk menanyakan apa yang terjadi dan sebenarnya yang terbaik untuk keluarga rumah. Saya sih untuk memberikan harapan kepada ini pemerintah itu melakukan tidak terkenal untuk di luar si korban ini. Untuk Bapak Desa dan izin Bapak Desa kiranya kami juga menjalankan urusan takat sesuai dengan kemampuan kami sebagai
Sudah tenang kah? Iya. Bisa tidak? Saya tanya-tanya sedikit-sedikit dulu. Bisa tidak? Iya bisa. Bisa kan? Mama jadi sebelum saya tanya ini bisa tidak Mama saya minta izin di Mama dulu. Saya dengan HP saya buka HP saya, Mama menggunakan pembicaraan, tapi tidak untuk saya sebarluaskan, hanya untuk kepentingan pribadi karena saya harus mendokumentasikan. Tapi saya takut Ibu nanti kalau saya punya suami tahu bagaimana Ibu. Tidak Mama, saya tidak menyebarluaskan itu ke semua orang termasuk ke Mama punya suami. Jadi ini hanya untuk pribadi kamu yang di MBK saja. Saya takut Ibu. Tidak apa-apa Mama, saya tidak sebarluaskan. Setelah saya ambil data habis, saya bisa menghapusnya. Bagaimana? Bisakah? Iya Ibu. Ini Mama nama siapa? Saya nama Ibu. Tahun berapa nih? Saya umur 38 tahun. Mama punya anak kan? Iya Ibu. Saya punya anak 2 orang. Mama punya anak sekarang di mana? Saya punya anak di kepala desa punya rumah. Dengan siapa di sana? Dengan saya punya mama Ibu. Oh, jadi Mama punya bapak Mama datang ke kepala desa punya rumah kan? Iya Ibu. Jaga Mama punya anak. Iya. Oh, baik sudah Mama. Mama, ini kenapa Mama bisa sama seperti ini? Coba Mama ceritakan pelan-pelan. Mama Ibu. Kami sudah punya 2 anak Ibu. Tapi kami sudah 5 tahun hidup bersama. Kami belum nikah. Kami tinggal dengan dia punya orang tua, saya punya mama mantu. Dia kerja di kantor swasta. Mungkin karena kami punya anggota keluarga terlalu banyak, kebutuhan hidupnya, saya punya anak-anak itu sudah semakin banyak. Dia stres mungkin Ibu, jadi dia mabuk, dia judi. Setelah dia mabuk, dia judi, dia pulang malam. Saya nih Ibu, saya tanya dia kenapa dia begitu. Saya tanya pelan-pelan Ibu. Tapi dia pukul, dia tendang saya, dia maki-maki saya, dia ancam. Jadi kejadian itu yang dia pukul Mama, yang dia tendang Mama, yang dia ancam Mama itu Mama ingat kira-kira itu tuh kapan Mama? Itu mungkin sekitar pertengahan bulan April Ibu. Itu yang dia mulai pukul saya lagi, dia mulai tendang. Terus dia usir saya, dia buang semua saya punya pakaian saya. Supaya dia punya anak 2 orang itu. Saat dia punya anak itu 2 orang Ibu, saya lari ke kepala desa punya rumah. Semua saat Mama lari ke kepala desa punya rumah itu Mama punya suami ikut kan?
Jadi mama baik sudah ya, karena mama sudah datang ke LBK, mama sudah cerita, mama punya isi hati, mama sudah curhat. Tinggal hanya kami untuk membantu mama untuk menyelesaikan mama punya masalah. Tidak apa-apa, mama sudah ada di sini berarti mama sudah aman. Mama sudah ada di sini, mama sudah aman. Tinggal bagaimana kami dari LBK untuk menyelesaikan mama punya masalah. Tidak fokus. Bapak tidak fokus. Apakah dari awal tadi si korban datang, Bapak desanya mengantarkan ke LBK. Bapak desa bersama korban mengantarkan korban ke kantor lembaga kesehatan berbasis komunitas. Jadi Bapak desa mengantarkan korban, kami terima. Setelah itu sebagai pihak dari LBK bahwa datanglah si korban melakukan konseling di dalam ruangan khusus. Baik. Jadi dapat korban kepala desa. Iya Bapak, itu dalam cerita. Menurut Kakak Erwin, kita bisa mengembangkan ceritanya. Jadi kami mengembangkan ceritanya, Bapak Desa mengantarkan si korban ke LBK. Kami mengembangkan ceritanya supaya kita bisa mempraktekkan konselor ada si pelaku dan klien. Begitu Bapak. Sekian dan terima kasih. Tidak sinkron. Oke, jadi baik, terima kasih. Kenapa ceritanya tadi di rumah Bapak Kepala Desa? Setelah korban mendapatkan perlakuan kekerasan dari sang suami, korban tersebut melarikan diri atau menghindar, mencari tempat nyaman di rumah Bapak Desa. Terus layanan berbasis komunitas itu keberadaannya bukan di rumah Bapak Desa. Bapak Desa sempat mengusahakan bagaimana untuk mencari jalan keluar supaya mengantarkan korban ini ke pihak LBK. Jadi kami tidak melakoni ilustrasi tadi itu di rumah Bapak Desa. Saya kembalikan. Terima kasih. Nah, tapi ada celah yang salah. Dari awal pertanyaan Ibu sebagai ketua LBK tadi, ada desakan dari Ibu tadi, seluruh yang kita tadi konsentrasi sudah. Itu kan mendesak, itu juga termasuk sebagai memaksa itu kan. Biarkan dia menceritakan, itu kan pas si korban tadi bilang saya takut untuk menceritakan. Tapi Ibu bilang kalau ceritakan sudah, itu salah satu sebagai pemaksaan ya. Saya lihat tadi. Terima kasih Bapak. Kita izin kepada ibunya. Yang pertama untuk merekam video dan merekam pembicaraan. Setelah itu saya tidak ada bilang, ceritakan sudah. Saya tidak pernah mengatakan bahwa ceritakan sudah. Saya hanya mengatakan tidak apa-apa mama ceritakan. Itu tuh penuh dengan kelembutan, perasaan. Supaya apa? Supaya si korban juga merasa bahwa oh saya nyaman bercerita. Karena apa? Karena tidak ada desakan. Saya tidak mendesak dia mama mau cerita sudah. Tapi menurut saya tadi saya mengatakan seperti itu. Atau tidak apa-apa. Terima kasih atas masukan yang sudah diberikan untuk kami kelompok 2. Terima kasih. Memang yang punya tanggapan mungkin itu masukan, tetapi yang memang kami berdua hampir sama. Tetapi yang saya mau komentar itu adalah di sisi meminta izin untuk merekam. Nah, ketika meminta izin untuk merekam itu si klien kan bilang takut, bukan berarti maksudnya bukan konselor menyuruh untuk menceritakan sudah tidak. Tetapi ketika meminta izin untuk merekam, lalu si klien takut berulang-ulang. Nah di situ kita tidak perlu ya kesannya memaksa atau menggunakan kalimat yang kesannya memaksa,
sehingga akhirnya si klien menyetujui untuk merekam. Oke, kita biarkan saja. Oke, baiklah, saya tidak merekam, tetapi mungkin saya bisa mencatat sedikit poin-poinnya seperti itu. Oke, clear? Dan hasil ini sebagai rekan dari kasus kami, kasus yang kami tangani. Saya di sini sebagai relator untuk membacakan, saya harus membacakan ulang kisahnya, baru sebentar Bapak Ibu menilai kalau ada adegan-adegan yang mungkin tidak ada di sini atau mungkin melebihi dari cerita ini, itu tantangan dari kami. Saya membacakan kasus Ririn, seorang anak berusia 12 tahun, tinggal di desa One, Kecamatan Sango, Kabupaten Ende. Orang tuanya sudah lama berpisah dan Ririn tinggal bersama opa dan omanya. Ririn bersekolah di salah satu SMP. Opa dan oma bekerja sebagai petani. Opa bernama Nabus dan oma bernama Baya. Sejak usia 9 bulan Ririn sudah ditinggal orang tuanya, sehingga opa dan omanya yang menanggung semua kebutuhan Ririn dan makan minum, pakaian, dan pendidikan. Ketika oma Ririn ke kebun, opa selalu di sini kami langsung adegannya. Opa masuk ke dalam kamar. Opa dengan tangan membersihkan kamar, tetapi ketika dia masuk ke dalam kamar, Opa selalu masih untuk tidur dan dia diperkosa. Ririn, Iya Opa, sabar ini masih cuci piring Opa. Ririn, Iya Opa. mari. Ini bantu Opa bersih kamar di dalam. Silakan kerja. Iya Opa. Tetapi ketika Ririn membersihkan kamar, Opa memaksa Ririn untuk melakukan hubungan badan atau dan dia diperkosa. Setelah itu, tetapi ketika Ririn Opa bisa. Halo. Selamat sore. Opa. Oma. Ririn. Halo, selamat sore. Ririn. Iya, Ibu. Selamat sore, Ririn. Mari Ibu duduk. Terima kasih. Opa, Oma di mana? Opa, saya tidak tahu. Oma di kebun Ibu. Oh, jadi Ririn sendiri? Ririn sendiri. Ririn baik-baik saja kok? Sehat ya? Jadi Ibu datang ke sini, Ibu mau mengunjungi Ririn karena akhir-akhir ini Ririn sudah tidak masuk sekolah, sudah mau jalan 2 minggu begitu tuh. Ibu mau tanya, bisakah ini Ririn menceritakan kepada Ibu? Ririn sakit Opa. Dilaporkan warga kepada ketua RT sehingga ketua RT informasi tentang Ririn pun dilaporkan kepada warga. Jadi saya sudah Ririn, harapan Ibu mulai besok Ririn bisa kembali ke sekolah ya. Salam buat Opa dan Oma. Jadi Ibu permisi ya. Ya, terima kasih Ibu. Selamat sore. Duduk Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih apa yang bisa kami bantu. Ibu itu dari mana Ibu? Jadi begini Bapak, kami dari pihak sekolah, saya selaku kepala sekolah, jadi saya dari rumah Opa Omanya Ririn. Saya mengunjungi Ririn karena Ririn sudah menjalani 2 minggu, Ririn tidak masuk
menceritakan keadaannya, tapi dia hanya diam saja. Jadi tadi saya lihat anak ini mukanya sudah pucat, sudah kurang bersemangat, kurus, terus dia punya, minta maaf Bapak kelihatan perutnya sudah semakin membesar. Bagaimana kalau kita proses ini ke yang lebih tinggi seperti ke Bapak RT? Begitu saja Bapak. Kita sama-sama ke Pak RT, kita melakukan ke Pak RT. Oke. Informasi. Begini Pak RT, tadi kami dengan jelas informasi dari Ibu Guru ini yang mengatakan bahwa kurang lebih 2 minggu anak yang kita dengan bersama omanya itu yang namanya Ririn sudah tidak masuk sekolah. Jadi kami kelihatan keluarga juga merasa ada sedikit resah, mungkin ada yang diceritakan oleh Ibu Guru ini, mungkin kami lebih layak ke Pak RT sebagai penanggung jawab dari pihak pemerintah. Baik, terima kasih Bapak. Informasinya saya sudah terima hari ini. Sekarang juga saya akan langsung ke rumahnya Ririn, memastikan keadaannya Ririn sekarang di sana. Terima kasih Pak. Sore, siapa di luar? Saya Ibu RT. Oh baik Ibu, sini masuk Ibu. Ya Ibu. Ririn kenapa menangis? Ririn baik-baik saja sekarang. Tidak Ibu. Ibu minta izin ya Ririn. Ririn, Ya Ibu. bisa Ibu minta izin ke Ririn untuk bertanya pada Ririn. Bisa Ibu. Ririn mau menjawab jujur kepada Ibu. Ririn takut Ibu. Ririn kenapa kamu takut? Ririn cerita saja sama Ibu. Saya takut Opa Ibu. Opa selalu mengancam Riri. Kalau Riri melaporkan ini kepada orang lain, nanti Opa akan usir Riri dari rumah ini, Ibu. Ririn tidak boleh takut. Ririn tidak sendirian. Ririn, Iya Ibu. Ririn tidak boleh takut. Ririn bisa menceritakan kepada Ibu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya Ririn. Tapi Ibu tidak boleh menceritakan ke siapa-siapa Ibu. Saya takut Opa usir saya. Iya, Ibu janji Ibu tidak akan menceritakan ke siapa-siapa tentang ini. Begini Ibu, ketika Opa pergi kebun, Opa selalu panggil saya mau bersih kamarnya Opa. Terus setelah Ririn membersihkan kamar, Opa langsung tutup pintu.
melakukan hal yang tidak sewenang-wenang kepada Riri. Ketika Oma pulang, Ririn mau cerita dengan Oma, tapi Ririn takut, diam-diam saja, Ibu. Sekarang Ririn sudah telat haid, Ibu. Sudah 3 bulan. Ya, Ririn. Awal kejadiannya itu tuh kapan? 3 bulan yang lalu, Ibu. Baik, Ririn. Kalau begitu, Ririn bersama Ibu langsung ke pihak yang berwajib untuk melanjutkan proses penyelesaian masalah ini. Oke, cerita tentang kasus ini. Cerita tentang kasus ini telah selesai ceritakan